Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Nah, insyaallah sekarang kita praktek memandikan dan juga mengkafankan dan menyolatkan. Cari fahami ya. Nah, ayo tafadhal. Siapa Mas Muku? Irfan, tafadhal Irfan. Iya, tiduran. Iya. Iya. Tadi yang itu tafadhal dibaca lagi. Yang itu dikeluarin lagi kertasnya, antum keluarin lagi kertasnya, dibaca lagi biar antum benar-benar paham makalah dan bagaimana prakteknya. Nah, Pak satu di sini sih. Nah, situ Pak Budi sebelah situ. Iya, enggak usah dari taki, langsung memandikan aja. Iya. Tafadhal dibaca nomor pertama. Tata cara memandikan mayit. Yang pertama, aurat mayit ditutup dan ditinggikan tempat pemandiannya. Nah, aurat mayit ditutup. Ada sarung. Ada sarung nggak atau apa kain mungkin? Sarung. Ini praktek gunting baju juga. Oh iya nanti jelasin. Terus itu nggak bisa ya? Atau kain kafan aja dibagi dulu, maksudnya ditutupin. Jadi ini pertama kali si mayit ini tadi antum perhatikan. Ini nggak ada talinya ya Sat ya? Kasa dulu. Ah ya. Nah jadi kalau misalnya tadi setelah ditalkinkan si mayit ini dia sudah meninggal dunia. Nah kita tutup matanya. Ditutup matanya. Belum. Ya. Ya, ditutup matanya. Nah kemudian tangannya tadi ke samping sini. Nah kita masukkan ke sini. Nah biasanya nanti diikat. Ini bisa nggak pakai ikat ini? Nah kemudian hidup lagi. Hidup lagi. Nah ini coba dipotong nih, apa nih? Segini aja. Matanya ditutup. Setelah ditutup, nah tangannya kita kesampingkan. Nah ini kita tutup di sini, seperti ini. Lima kali, ini. Iya, Pak Budi ikat ininya, apa tangannya? Ya udah jam sih kan. Kedengeran suaranya deh. Iya. Iya, diikat biasa aja. Kakinya boleh, mau diikat boleh. Kakinya diikat, tapi kalau misalnya memang enggak ini enggak jadi. Iya, udah aja. Enggak perlu. Ya kayak gitu lebih bagus seperti itu. Diikat terus ya. Di sini apa di sini? Di jempolnya aja. Iya, di jempolnya aja. Nah, jadi keadaan mayit seperti ini. Ya, antum perhatikan. Jadi keadaan mayit setelah dia ditalkinkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia udah meninggal. Nah, ininya kita tutup. Tadi fungsinya apa ditutup mulutnya? Nah, ngap-ngap. Nah, tangannya dan kakinya. Nah, kemudian sebenarnya dianjurkan kita tutup juga. Maksudnya kayak misalnya ini seluruh tubuhnya seperti itu ya. Ini anggap seluruh tubuhnya sampai ke sini. Nah, ini keadaan sebelum dimandikan. Jadi keadaan sebelum dimandikan dia seperti ini, ketutup. Jadi orang nanti kalau misalnya datang kadang ngebuka sambil mendoakan. Nah, iya. Nah, seperti itu keadaannya. Bisa dipahami ya? Nah ini sekarang kita proses memandikan. Proses memandikan ini dibuka kembali semuanya. Ya, total dibuka tangan, kaki apa. Nah, biasanya bajunya itu kalau misalnya tidak bisa dibuka kita gunting. Bajunya digunting.
dibuka semuanya bajunya, nah baru ditutup auratnya. Fadhalim, ditutup auratnya. Nah, kita tutup auratnya. Nah, kurang lebih segitu. Pakai handuk atau kain yang lainnya untuk menutupi aurat mughalladhahnya yang besar, kemaluannya dari pusar dan yang lainnya. Bisa dipahami ya? Seperti ini. Ini dalam keadaan udah tidak pakai baju, kita tutup ininya aja. Bisa dipahami ya? Nah, tafadhol dibaca poin selanjutnya. Enggak apa-apa. Yang kedua, perut mayit ditekan dan perlahan agar kotorannya keluar. Nah, ditekan, tafadhol. Nah, ini diangkat, Pak Budi sebelah situ diangkat. Nah, itu ditekan perutnya. Ditekan terus, nanti dia ngeluarin kotoran. Nah, ngeluarin kotoran sambil dibersihkan. Antum kalau perhatikan, kalau tempat pemandian mayit nggak seperti ini. Tempat pemandian mayit itu dia jadi kayak papan, nanti di bawahnya ada tempat buat pembuangan. Nah, jadi tangan kita bisa masuk untuk membersihkan. Makanya dianjurkan kita pakai sarung tangan untuk membersihkan. Dan terus seperti itu sampai benar-benar kita yakini benar-benar perutnya itu kosong, bersih. Bisa dipahami ya? Tafadhol dilanjut. Yang ketiga itu wajib memandikan mayit seorang muslim. Terus. Kecuali apabila mati syahid. Iya, terus. Iya. Orang yang memandikan mayit hendaklah memakai sarung tangan atau Udah, terus. Membasuh anggota badan wudu mayit sebagaimana. Nah, kita mulai dengan membasuh anggota badannya. Tafadhol diambil gayung. Ya, diambil gayung. Nah, seolah-olah kita basuh dari kedua tangannya. Nah, dibasuh sela-sela tangannya dirapikan dan pelan-pelan, nggak boleh kasar karena dia cepat patah. Terus nggak apa-apa, musawadu muka ceritanya kayak gitu. Nah, dalam hidungnya dirapikan, ya. Wajahnya, ya. Kemudian tangannya sampai ke bagian sikunya sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri, antum tangannya jangan gerak kan antum mayit udah kaku. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Dan juga ada sebagian orang dipaksakan harus lurus, nggak mesti lurus. Ada katanya dipijit nanti tangannya lurus, nggak mesti. Justru kita khawatir patah. Dan kalau patah nggak boleh berdosa, melukai mayit. Nah, jadi kita memandikannya sebagaimana adanya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kiri dan seterusnya kayak gitu. Nah, lanjutkan. Membasuh kepala mayit dan janggutnya dengan air. Nah, dibasuh kepala mayit, ya. Tadi wudu udah selesai wudu. Ya, nah ini dibasahkan dulu kepalanya. Kalau ada jenggotnya dirapikan jenggotnya. Ya, kemudian, total. Mulai membasuhnya dengan bagian yang kanan, kemudian pindah ke sebelah kiri. Iya, nah ini ada kalau bisa pakai selang. Kalau misalnya tidak ada pakai selang, satu ember isinya air putih, nanti ada sabun. Ngerti gak? Jadi kan kalau itu daun bidara, sekarang kan nggak perlu daun bidara intinya buat wangi. Nah, jadi ini sekarang kita proses memandikan, udah seperti ini, udah diwuduin dan yang lainnya. Sekarang kita memandikan. Nah, itu dari sebelah kanan dulu, tafadhol. Dari sebelah kanan, tafadhol. Dimandikan. Nah, cara mandikannya seperti ini, digosok-gosok dalamnya, ya. Kemudian dibantu dibalik, jadi kan dia belakangnya dibalik. Ini mayit dibalik sebelah sini. Dibalik, nah dia kebalik, dimiringkan gini, nah ya, makanya nggak bisa sendirian. Jadi dimiringkan, nanti dibersihkan belakangnya seperti itu. Ini pakai air dulu. Nah, kemudian setelahnya pindah ke kiri. Belum sabun, ini baru air. Nah, pindah ke kiri, dimandikan lagi. Ya, disiram. Jadi siram. Nah, kemudian belakangnya disiram dan dibersihkan sela-selanya ini dan seterusnya. Dan sambil memandikan, sambil kita menekan perutnya kembali. Jadi diangkat lagi, ditekan lagi, angkat lagi. Ditekan lagi, kalau misalnya keluar dibersihkan kembali dan terus seperti itu. Paham tuh? Nah, ini masih pakai air. Nah, kemudian setelah taruh lagi. Nah, setelah pakai air, kita ambil yang pakai sabun. Nah, ini sekarang pakai sabun. Ceritanya yang pakai sabun. Sabun, mau pakai sabun ya
dibersihkan, dirapikan, terus seperti itu pakai sabun. Muka-mukanya, kuping-kupingnya yang rapih, ya, yang rapih. Nah, belakangnya dan yang lainnya. Sambil itu tetap sambil dikeluarin isi perutnya, ya, yang rapi. Nah, kemudian yang terakhir baru dibersihkan pakai air untuk menghilangkan sabunnya. Dibilas pakai air untuk menghilangkan sabunnya, ya, dari kepala pakai air. Ya, seperti itu. Wanita juga sama seperti ini. Cuman mungkin wanita karena rambutnya panjang dia butuh waktu untuk untuk sampo, untuk dirapikan, ya. Nah, udah selesai seperti itu. Belakangnya, depan udah kita pastikan perutnya kosong. Kalau misalnya memang masih keluar, boleh kita sumbat pakai kapas atau pakai enzim. Ya, kan? Nah, ya, disumbat supaya dia tidak keluar. Kalau memang dikhawatirkan dia keluar. Ya, nah dia keluar. Nah, jadi ini dirapikan. Nah, nanti selesai semuanya bisa kita ambil air yang di dalamnya ada kapur. Biasanya udah sepaket ya, Lim, ya, kapur barus, ya. Ini direndam. Iya, dibojok, dicampur ke air. Biasanya kalau yang itu udah hancur, ya. Tinggal dilarutkan aja di ember. Iya, tinggal larutkan di ember, pengawet supaya jadi dia bertahan, maksudnya nggak cepat bau. Iya, nah itu pakai air digituin, ditumbuk, ya, dihancurkan, ditumbuk, dicampur dengan air, kemudian dia disiram lagi. Dan boleh setelah itu dia ingin diwudukan kembali, tidak jadi masalah. Diwudukan kembali, kalau misalnya memang sekiranya cukup tidak jadi masalah. Bisa dipahami, ya? Nah, ini proses memandikan. Tetap ini dalam keadaan dia tertutup auratnya. Ya, tetap dalam keadaan tertutup, di ruangan tertutup, tidak ada orang keluar masuk, terjaga. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya, secara umum mandikan orang secara umum, ya. Cuman mungkin kita lebih hati-hati karena dia seorang mayit. Nah, kemudian setelah itu dikeringkan. Ya, diambil handuk, ya, coba ceritanya dihandukin ini. Pak Budi, dihandukin, dilap, ya. Ya, dikeringkan benar-benar bersih, isi ininya, kupingnya dan yang lainnya. Nah, sebagian setelah dikeringkan, dikasih minyak wangi. Diambilin minyak wangi, ya, di sela-selanya, di sela kuping, di sela ini, ketiaknya dan yang lain-lainnya dikasih minyak wangi. Kalau misalnya memang banyak minyak wangi dikasih ke seluruhnya, kalau misalnya memang tidak, di sela-selanya biar dia kelihatan, dia kecium wangi, ya. Dan tadi mungkin ada yang kelewat, kalau misalnya memang dia kumisnya panjang, boleh dicukur kumisnya. Kumisnya dicukur, nggak ada, bulu hidungnya dicukur, rambutnya mah nggak usah dicukur. Dan tidak perlu dikhitan, ya. Nah, paham tuh? Nah, sebagian masyarakat ditutup hidungnya pakai kapas. Nah, ini nggak perlu, matanya nggak perlu ditutup pakai kapas, hidungnya tidak perlu ditutup pakai kapas, kupingnya tidak perlu, nggak perlu. Sudah natural aja seperti ini. Yang perlu ditutup itu adalah bagian ininya, auratnya, atau tempat keluar najisnya kalau dikhawatirin keluar najis. Jadi kalau misalnya ditutup kayak gini, ditutup ini, ditutup mata, itu nggak ada. Ya, nggak ada contohnya kayak gitu. Iya, serem jadinya. Tapi kalau udah adat nggak apa-apa, Ustaz? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Justru itu adat-adat yang perlu untuk kita luruskan. Karena emang tidak perlu, kecuali kalau dia keluar darah, mimisan yang tiada henti-hentinya, karena uzur itu baru kita, atau keluar kotoran tidak berhenti baru kita ini. Soalnya kan itu mengotori kain kafan. Bisa dipahami, ya? Nah, ini udah beres. Nah, sekarang mungkin ini karena kain kafannya masih panjang, ya, Al-Akh Salim ngajarkan bagaimana cara motong kain kafan. Ini diikat lagi nggak? Nggak usah diikat, nggak usah diikat. Kita bawa kasih. Iya. Ya. Iya, ini di kain kafan kan. Cuman biasanya kain kafan kan panjang. Jadi mungkin diajarkan bagaimana cara memotong kain kafan. Cara mengukurnya begini. Iya, cara mengukurnya seperti ini. Seperti ini. Jadi disamakan. Buat tingkat kepala dilebihkan. Kepala dilebihkan.
Ada katakan yang semester 20. Ini berapa Lip? Semester berapa? Lebarnya. Kayaknya lebar. Nah, dipotong. Kan dia tadi 3 helai laki-laki. Kalau perempuan 5. Nah, kalau perempuan untuk akhwat, ininya nanti rambutnya setelah kering diikat 3, dikepang 3, kemudian ditaruh di belakang, biar dia tidak beraruan, tidak berantakan. Terurai. Laki panjang juga rambutnya. Laki-laki panjang ya mungkin diikat aja, nggak mesti 3, diikat aja 3 kayak gitu. Sekali aja gitu cukup. Nah mungkin ini kan kain kafan pengen ditaruh, antum turun dulu. Ya. Itu kotoran bisa dipanggil. Ini penting nih, jadi motong. Soalnya biasanya beli nggak langsung jadi gitu. Jadi dipotong dulu. Itu tadi sebelum proses memandikan udah motong ya? Mestinya ya tadi dipotong dulu, dirapikan dulu, udah ditaruh di bawah. Nah baru jadi setelah mandikan langsung ditaruh. Iya. Iya sebenarnya iya tadi dirapikan dulu. Iya bikin talinya. Dikit tali. Bisa sesuai aja, biasanya 5 lah. Nggak ada untuk tali, tidak ada patokan khusus. Yang penting selama dia aman dan tidak terbuka, dilakukan. 1, 2, 3, 4. Satu lagi 5. Nah ini kain kafan, nanti dikasih wewangian dulu. Jadi biasanya kalau tadi kayak bukhur, dikasih bukhur, cuman bukhur mungkin suatu kecil ya. Udah nggak apa-apa lah seininya aja. Ini biasanya ini kurang gede nih. Nah, biasanya kurang lebar ya. Kalau yang sekarang ada yang semeter 20. Jadi nutup semua. Nutup kayak gitu. Kalau ini kayaknya nggak nutup semua. Paling di ininya di kayak gini nih. Ya. Oh ya seperti ini. Jadi agak pinggir. bikinnya nggak jangan 3 ini. Apa di bawahnya tali dulu? Tapi udah nggak apa-apa Lim. Ini aja semisalnya kayak gini. Iya ini sebenarnya ini kurang panjang, kurang lebar. Oh iya. Mestinya lebih lebar. Semeter 20 kan. Nah ini yang pojok situ. Agak maju Pak. Iya kurang lebih seperti ini. Ini kain. Talinya dimasukin dulu di bawah. Jadi jangan mayitnya udah di atas, talinya belum dimasukin. Ya nanti repot antum. Iya. Nah biasanya kain kafan ini nanti dikasih minyak wangi, dikasih wewangian, dan biasanya ada kapas besar. Kapas besar itu 2, antum taruh pas di bagian duburnya, dan nanti yang satu lagi buat nutup kemaluannya. Nah kalau perempuan mungkin bisa dikasih pas di bagiannya. Ya bisa jadi itu dibuka. Nah ya. Iya. Nah ini di luar 2 dubur luar. Iya atas bawah. Jadi takut keluar atau apa tidak terkena dengan kain kafan. Pampers enggak? Iya. Nah,
Sebenarnya nanti ada yang di depannya. Nah ini udah seperti ini. Nah mayitnya ditaruh di atas. Naik lagi mayitnya. Ya. Nah duduk seperti ini. Nah itu ditutup. Jadi tadi handuknya jangan dibuka, tetap dia ditaruh masih memakai tutup handuk, ditaruh di kemaluannya baru handuknya dibuka. Jadi tidak tersingkap auratnya. Bisa dipahami ya? Setelah ini baru handuk. Tadi handuk kan tadi diangkat masih ada handuk. Nah, taruh dulu ini di dalam baru handuknya dibuka. Soalnya supaya seperti itu. Nah, ini udah wangi, udah dikasih minyak wangi, udah siap. Bisa dipahami ya? Nah, teman, kain kafannya biasanya lebih lebar. Ini cuman permisalan aja seperti itu. Nah baru habis itu untuk tali tidak ada hitungan. Maksud tidak mesti sekian tali enggak. Yang paling penting adalah dia bisa menutup seluruh tubuhnya. Bisa dipahami ya? Nah Fadhalim ditutup. Kanan dulu ya? Ya, kanan dulu Dari kanan ditutup. Wajahnya mungkin bisa terakhir wajahnya. Ya, bisa wajahnya terakhir. Baru habis itu kiri, ya dimasukin ke dalam. Kakinya lurus. Ya udah nggak apa-apa. Mayitnya kurang ke atas. Iya kurang ke atas. Nanti ini, ya, rapin dulu ya. Kalau semisalnya dia udah kaku nggak perlu. Tapi kalau misalnya emang udah masih terbuka atau ini, biasanya udah kaku. Biasanya ini udah nggak apa-apa, asal ini aja. Pokoknya prakteknya seperti ini. Nah ini nanti diikat sininya nih, yang ini aja nih. Diikat Lim. Oh ini diikat? Iya diikat ini. Yang sebelah sini diikat. Nah ya. Nah ini diikat. Nanti wajah nggak apa-apa. Dan setelah ini kalau misalnya ada pihak keluarga pengen cium nggak jadi masalah. Nah di masyarakat biasanya jangan dicium, batal wudu. Kena air mata. Harus kena air mata. Nah nggak perlu mau dicium mau nggak apa-apa. Paham tuh? Nah mungkin seperti itu. Jadi simpel sebenarnya, ya simpel kayak gitu. Nah itu nanti kita ikat, ya anggap ituin aja, ini dikenain aja asal kena. Nah ini ya. Nah buat tali mungkin satu lagi dibuat tali Pak, satu lagi buat di sini. Iya pakai itu aja. Ini. Ya ikat di situ. Kurang lebih. Enggak masalah. Ini nanti kan ini dia kencang. Sebenarnya jadi nanti dia kayak gini, dia kencang. Ini kan cuman permisalan. Jadi nanti kencang. Ini lebar terus kencang. Nah ini nanti ditutup. Terakhir baru ditutup. Kalau ditutup. Udah semuanya kita tutup sudah. Iya. Oh ini dibuka lagi? Iya dibuka lagi, dirapikan lagi. Ini biasanya sebelum dibawa, kalau misalnya sebelum dibawa ke kuburan, ada tamu yang masih belum ketemu, pengen ngelihat dan yang lainnya, tafadhol dibuka lagi nggak jadi masalah. Nah seperti ini jadinya. Itu tadi kita buka karena iya. Napas nggak? Enggak. Ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kalau yang kafannya lebar nanti dia rapi bentuknya. Rapi. Ini kan karena emang sempit, kecil. Tumpuk-tumpuk. Iya. Ini jadi kayak di sini ada ini. Biasanya rapi. Jadi nggak ada belahan-belahan kayak gini. Semeter 20 lebarnya. Oh, semeter 20. Iya. Satu aja kalau semeter 20. Enggak, tetap 3. Cuman panjangnya lebarnya semeter 20. Numpuknya rapi. Kalau ini kan satu sini, satu tengah, satu sini. Kalau yang 1 meter 20 mah numpuknya sama rata ya enggak? Satu dulu, kedua, ketiga. 3 kali. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Bisa dipahami ya? Tapi ikatan mah di terakhir aja. Iya, terakhir. Walaupun 3 lapis itu tetap satu enggak diikat. Enggak. Terakhir 3 baru diikat seperti itu.
Nah ini udah dikafani, jadi kita udah selesai mentalkinkan, kemudian tadi selesai memandikan, selesai mengkafankan, sekarang tinggal sholat. Sholat ya. Nah sholat itu, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki tadi di sebelah mana? Nah, di sebelah kepala. Nah, jadi di kepalanya, nah di seperti ini, di kepalanya ini imamnya. Kalau laki-laki di sini, kalau ada jenazah perempuan, nah jadi jenazah perempuannya nanti di bagian perutnya di bagian kepala laki-laki ini. Ini posisinya udah betul ya, kepala di sana bukan di sini. Iya, kepala di sini. Jadi kepala, kepala ya sana. Putar. Iya iya. Iya. Kepala ya sebelah sana apa? Iya, nah ini apa? Laki-laki. Jadi kalau perempuan badannya nanti ke kepala laki-laki. Setiap laki-laki mesti di awal. Jadi kalau laki-laki, anak laki-laki, perempuan, anak perempuan seperti itu. Tapi sederet. Iya, yang paling dekat ke imam laki-laki, yang dekat ke kiblat perempuan. Nah, tadi disolatkan dengan 4 takbir, ya. Fadhalim, takbir pertama, Lim. Nah, takbir pertama membaca apa tadi? Al-Fatihah dan surat pendek. Terus takbir kedua. Baca apa? Salawat Nabi Ibrahimiyah yang komplit. Ya. Yang ketiga, doa. Nanti ya doanya dicek sama Ustadz Farid langsung ya. Harus hafal. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya. Nah, keempat, fadhal. Allahu Akbar. Keempat boleh berhenti sejenak atau kalau pengen doa tidak jadi masalah. Nah, yang sama dengan ya doa yang ketiga sama. Boleh berdoa di yang keempat. Ya kalau misalnya memang imamnya tidak memberikan waktu, kita berhenti sejenak, kemudian langsung salam. Fadhal, salam, Lim. Salam boleh ke kanan sekali dan juga boleh dua kanan kiri. Fadhal, ke kiri. Nah udah beres. Fahim tuh? Nah itu langsung biasanya mayit dibawa. Nah tadi kita jelaskan mayit itu ketika dibawa tidak ada bacaan khusus. Ya. Nah, iya kita. Nah, jadi gak ada bacaan sambil ngangkat Bismillah atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, Subhanallah, Alhamdulillah, gak ada. Dan dianjurkan ketika bawa mayit ini orang segera sambil sa'i, berjalan cepat. Semua boleh di depan, boleh di kiri, boleh di kanan, boleh di belakang, muter. Dan kecuali yang berkendara, kalau berkendara itu di belakang mayit. Yang pakai motor itu di belakang mayit. Cuman yang lain berjalan di sisi mayit, di depan mayit, dan yang lainnya boleh. Terus sampai ke kuburan. Nah disunahkan kuburan itu dia melepaskan sendal sambil mengucapkan doa kubur apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah ta'ala lana walakumul afiyah. Nah, habis itu proses penguburan mungkin kita laksanakan ba'da salat zuhur. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Hah? Enggak ada? Fahim tum? Anda pikir jelas ya? Baik, mungkin kita lanjutkan ba'da zuhur biidznillah, kita akan membahas masukin mayit ke liang lahat. Nah, mensolatkan jenazah ini harus dilakukan sekali serentak atau boleh ada yang menyusul gitu? Kalau semisalnya dia berjamaah dan yang lainnya maka dilakukan serentak. Tapi boleh kalau misalnya ada yang belum sholat dan yang lainnya menyusul. Boleh. Gitu. Boleh, misalnya ditunggu ada kerabat yang belum datang, ditunggu nanti dia sholat. Nanti sholat sendiri tanpa? Iya, nggak usah jamaah, sholat sendiri. Atau mungkin masjid kecil nggak bisa semuanya ikut, maka boleh dijadikan beberapa kali jamaah. Ya, jadi misalnya masjidnya kecil nggak cukup. Ini kuarter pertama, nanti setelah itu kuarter kedua kayak gitu saja. Boleh bebas kayak gitu. Seperti itu. Baik, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.